Salam saudara yang kasih Tuhan. Di saat-saat ini kita seringkali mengalami pergumulan-pergumulan yang berat, saudara ya. Dan kita teringat bahwa bukan cuma diri kita yang menghadapi masalah, tapi juga banyak orang yang mengalami persoalan. Saya teringat tentang sebuah pujian. Hai mari datanglah, kau yang berlelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang berlelah, marilah. Undangan itu senantiasa masih berlaku dalam kehidupan kita. Ada dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan Allah itu setia, ya. Dia akan memberikan kamu jalan keluar sehingga kamu bisa menanggungnya. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Saudara, setiap masalah dalam kehidupan kita memang kita harus menghadapinya. Kita harus menyelesaikannya. Kita harus memenangkannya, dan itu mungkin memang agak sulit karena setiap orang memiliki cara menyelesaikan persoalan berbeda-berbeda. Setiap orang memiliki cara dan juga situasi yang berbeda, saudara. Tapi yang perlu kita ketahui adalah bahwa setiap persoalan yang datang kepada kita atau pencobaan yang datang kepada kita itu tidak melebihi daripada kekuatan kita. Karena kita sebagai milik Kristus, kita sebagai umat kepunyaan Tuhan, kita telah ditebus oleh Tuhan, kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, kita milik Dia. Dan otomatis kalau dalam pengertian, saudara kia, secara logika, saudara kia, tidak boleh ada intervensi dari luar, boleh langsung masuk, menyerang kita. Setiap hal yang dari luar atau setiap hal masalah yang dari luar yang boleh datang kepada kita, itu tentu saja harus melalui filter sang pemilik. Harus ada izin daripada sang pemilik, yaitu Tuhan kita sendiri. Karena dengan pengertian ini, kita harus mengerti bahwa tidak boleh seorang pun nyelonong ataupun musuh nyelonong begitu saja menyerang kita ataupun membombardir kita dengan sebuah persoalan tanpa Allah mengerti. Karena kita miliknya Dia. Kita miliknya Dia, dan Tuhan tahu bahwa setiap hal yang diizinkan terjadi kepada kita itu seperti sudah difilter sama Tuhan, seperti sudah dibatasi sama Tuhan, bahwa kamu boleh datang, tapi kamu tidak boleh melebihi daripada kekuatan yang mereka miliki, karena mereka adalah milikku, mereka adalah kepunyaanku. Sesuatu yang datang kepada kita itu biasanya melatih kita, biasanya memurnikan iman kita, sesuatu yang memunculkan kesetiaan kita, sesuatu yang memunculkan karakter kita yang terbaik di hadapan Tuhan, sesuatu yang membuat Tuhan suka kepada kita. Tuhan ingin dari pribadi kita itu muncul sesuatu yang menyenangkan Dia, sesuatu yang dikatakan, aku tidak menguji isi hatimu, aku tidak menguji dirimu, apakah engkau tetap setia kepadaku, apakah engkau tetap mau menjadi warga kerajaanku ketika engkau menghadapi badai itu, dan aku ingin mendapati tipe-tipe warga seperti apa yang ada bersama-sama dengan aku. Aku ingin mendapatkan warga yang memang betul-betul dia warga yang setia, warga yang kuat, warga yang teruji, warga yang memang mengasihi Tuhan. Setiap masalah datang kepada kita, Tuhan tahu itu tidak boleh melebihi daripada kekuatan kita. Ketika kita mengerti tentang hal ini, tentu saja harusnya membuat hati kita tenang bahwa ternyata persoalan yang datang kepada saya itu tidak melebihi daripada kekuatan saya. Dan otomatis ketika ada masalah, kalau saya bersungguh-sungguh, saya serius, saya berusaha maksimal dalam kehidupan ini, saya mengusahakan semaksimal mungkin, dan saya bertahan dalam iman saya bertahan dalam pengharapan saya bertahan dalam cinta saya kepada Tuhan, saya bertahan dalam kasih saya kepada Tuhan. Saya yakin saya bisa mengalahkannya. Saudara perlu di sana. Saudara perlu seperti rusa yang merindukan air. Kita semuanya perlu seperti rusa yang haus akan Tuhan, sehingga kita menyerap kuasa Tuhan dan kekuatan Tuhan.
Kita akan letih kalau kita berjuang dengan diri kita sendiri. Kita akan tidak sanggup menghadapinya. Karena itu kita perlu kuasa Roh Kudus, perlu aliran air yang hidup. Kita perlu mendekat dengan Tuhan. Karena di mana ada hadirat Tuhan, ada kekuatan Tuhan dalam diri kita, musuh memang mengerti bahwa kekuatan itu ada pada kita. Musuh itu tahu bahwa dia itu, ataupun kondisi yang datang kepada kita itu, mereka tahu bahwa mereka tidak lebih daripada kekuatan kita. Tapi bagaimana mereka berusaha mencobai, berusaha menggagalkan kita. Mereka dengan triknya, dengan intimidasinya, dengan serangan mungkin yang terus-menerus datang kepada kita. Sehingga kita mulai berpikir kalau yang negatif, yang gagal. Berpikir bahwa aku tidak lebih kuat daripada masalahku. Padahal masalah itu sendiri, pencobaan itu sendiri, mereka tahu. Mereka tidak boleh melebihi daripada kekuatan kita. Dan yang datang kepada kita itu lebih rendah daripada kemampuan kita. Jadi kita harus berusaha sebaik mungkin. Kita harus berusaha sekuat tenaga, kita harus memunculkan nilai maksimal kita. Jangan kita mudah menyerah, jangan kita mudah berputus asa, jangan kita mudah gugur dalam iman kita, jangan kita mudah patah semangat, jangan kita mudah tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Biarlah kita berserah kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Biarlah kita menanti-nantikan Tuhan sampai Tuhan memunculkan kebenaran kita seperti fajar dan hak kita seperti siang. Biar sampai Tuhan memunculkan diri kita sebagai seorang pemenang. Sampai Tuhan menyatakan, aku telah melihat hambaku yang setia ini, hambaku yang taat ini akan membela perkaranya. Iblis tahu ada kuasa di dalam diri saudara, ada Roh Kudus dalam diri saudara, ada Tuhan dalam diri saudara, ada firman dalam diri saudara, ada kekuatan yang menyertai saudara, ada malaikat Tuhan yang berjaga sekeliling saudara. Tapi kita harus persis di dalam tegak. Kita harus berjaga-jaga supaya roh kita kuat, supaya kita mampu menghadapinya. Kalau kita tidak mau berjaga-jaga, maka musuh akan menyerang kita dan mendapatkan titik kelemahan dalam diri kita. Setiap kita harus berjaga-jaga. Itu tidak mudah, tapi kita harus mengambil sikap sebagai seorang yang berjaga-jaga dan seorang prajurit yang harus siap sedia menghadapi segala sesuatunya. Karena iblis itu mengaum-ngaum seperti singa. Tetapi kalau kita berdiri, kita bersiap-siap untuk melawan dia akan lari daripada kita. Itu adalah kebenaran firman Tuhan yang harus kita miliki. Bahwa masalah kalau datang kepada kita, kalau kita berdiri, kita mengucap syukur, kita berdoa, kita menyerahkan kepada Tuhan, kita menghadapinya dengan iman yang teguh, masalah tersebut bisa kita kalahkan.